Halo guys, kali ini saya akan membongkar transmisi Suzuki 5 Speed. Saya akan memeriksa apakah adakah komponen yang hilang atau komponen-komponen transmisi yang haus. Kita lihat secara visual dulu. Jika dilihat yang hilang cuma si pinke yang tidak ada dalam komponen transmisi ini. Ini masih berfungsi, asapnya sinkronisasi masih, cuma yang tidak ada si pinke-nya tidak ada. Nah, setelah terbongkar, sekarang kita cek satu persatu. Kita tata dulu. Kita cek dari gigi pertama. Gigi satu masih terlihat baik, tidak ada terjadi kerusakan. Selanjutnya gigi dua sama, kondisinya baik, tidak ada kerusakan. Dan gigi 3 sama demikian, tidak ada kerusakan, tidak ada gigi-gigi yang keropos. Dan gigi 4 baik juga kondisinya, tidak dikeropos-keropos, masih aman. Dan gigi 5 masih baik, tidak ada keropos-keroposnya. Dan yang terakhir adalah gigi atrek atau gigi mundur, masih aman. Sekarang kita periksa flash hub dan hub slip. Flash hubnya, gigi yang di tengahnya masih aman, masih rapat juga kalau dipasang di output. Dan hub slipnya sama, masih bagus gigi-giginya. Dan demikian juga yang lainnya, masih bisa dipakai semuanya. Giginya juga masih aman, masih bagus. Lalu kita lanjut ke sinkromes. Sinkromes masih bagus. Yang ini masih bagus. Gigi di tengahnya masih ada, tidak halus. Dan begitu pun juga dengan yang lainnya. Dan sekarang kita periksa bantalan pilotnya. Bantalan pilotnya banyak yang hilang. Ini semuanya perlu diganti karena semuanya hilang. Nah, bantalannya ini masih bagus, masih bisa digunakan. Sekarang kita cek bearingnya. Bearing pada output shock masih bisa digunakan. Ini bearing pada input shock. Nah, cara pengecekannya, kita pasangkan di bak transmisinya, lalu kita putar-putar. Nah, masih bisa bergerak. Jadi bearing pada input shock masih bisa digunakan atau baik. Kita lanjut mengukur kelurusan output shock dan input shock atau kausan-kausan yang terjadi pada komponen transmisi, di mana saya akan mengukur poros output dengan menggunakan dial gauge. Pertama-tama kita kalibrasi dial gauge-nya dulu. Ini sudah dikalibrasi. Ini lebih dahulu sebelum kalibrasi, ini posisikan pada tengah-tengah supaya tidak adanya ceglongan. Nah, setelah dikalibrasi, kita putar poros outputnya seperti ini. Kita mutarnya hati-hati. Nah, sudah mulai bergerak. Satu strip. Nah, sudah nol. Lagi satu strip ke kiri. Nah, satu strip ke kanan, satu strip ke kiri. Sekarang kita hitung dengan rumus. Untuk mencari kelurusan dengan
0,01 untuk ke kanan ditambah 0,01 untuk ke kiri per 2 dengan 0,02 per 2 coret-coret jadi 1 dan 0,01 jadi kelurusannya 0,01. Nah, sekarang saya akan mengukur poros input sub. Sekarang kita putar poros input subnya. Nah, setelah tadi dilihat dari LGG, sekarang kita hitung kelurusan pada input sub. Rumusnya sama, kelurusan berapa strip tadi bergeraknya dibagi 2 sama dengan 0,03. Jadi tulisannya besar adalah 0,03. Dimana sekarang saya akan mengukur diameter dudukan gigi 2 dan gigi 3 dengan menggunakan mikrometer yang berukuran 25 sampai 50 mm. Ini caranya mengukur menggunakan mikrometer ini adalah ini kita paskan dulu ya supaya di tengah-tengah. Kita cari di tengah-tengahnya, nah kayak ini. Supaya gininya ini rata. Oh, sudah. Nah, sekarang cara membacanya adalah ini berada di 35 kurang. Nah, jadi ini masih 34 ditambah bawahnya ini ditambah 50, ini ditambah lagi 47 jadi 34,97 belum 35. Kedudukan pada gigi 2 adalah 34,97 gigi 2. Nah, sekarang saya akan mengukur kedudukan gigi 3-nya. Kita luruskan dulu ke tengah. Nah, jadi ini 30 kurang. Nah, ini 29 tambah 50, ini 49. Jadi kedudukan gigi 3-nya adalah 29,99. Setelah kita mengukur kedudukan gigi 2 dan gigi 3, sekarang kita mengukur plat pembatas dengan menggunakan vernier kaliper. Nah, cara mengukurnya itu ini berada di 1, 2, 3, 4 strip, berarti sekarang kita cari yang pas berada di tengah-tengahnya. Boleh nanya nggak? Jadi ukurannya 4,7 karena 7 ini lurus dia dengan strip yang di atas. Jadi ukurannya 4,7 karena angka 7 ini sangat lurus dengan di atasnya. Jadi ukuran ketebalan plat pembatasnya 4,7 mm. Nah, sekarang saya akan mengukur celah pada sinkromes. Pertama-tama kita keratkan dulu sinkromesnya. Yang kedua kita ukur menggunakan alat puller gauge. Karena standarnya adalah 8, jadi saya langsung saja menggunakan ukuran 1 mili. Nah, setelah dikeratkan kita ukur, ternyata sempit. Nah, jadi ukurannya adalah 1 mili. Nah, setelah tadi pengukuran kausan dan memeriksa komponen-komponen yang hilang, sekarang saya lanjut akan ke perakitan transmisi. Pasang dahulu gigi 3-nya.
Dan yang kedua, pasang plat hubnya dan headsetnya sebagai koplingnya pembelah gigi. Dan yang ketiga, pasang gigi satu, pasang juga bantalannya supaya mau pekak, dan pasang plat pembatasnya. Lanjut kita pasang bearing dan plat pembatas lagi. Lalu kita pasang gigi 3, pasang bearing dan bantalannya. Dan pasang plat hub sebagai kopling penghubung. Lalu kita pasang gigi 4-nya. Nah, di 4 kita pasang plat bantalan pilotnya. Bantalan pilot ini sudah rusak, perlu diganti guys. Yang terakhir kita pasang gigi 5-nya. Gigi 5-nya. Dan pasang poros inputnya. Nah, caranya begini guys. Ini kita pasang. Nah, sudah jadi ini guys. Sekarang kita coba ke bak transmisi. Transisi itu ya. Lo yang ngajak nih kawasan. Bengkel pas ini. Nah, ini netral guys. Sekarang kita mainkan giginya. Gigi satu. Ini ke gigi 2 guys. Bisa sama-sama. Ini gigi 3 guys. Bisa sama-sama. Ini gigi 4 guys. Ini gigi 5 guys. Ini gigi mundur atau atre. Ini netral.